Saya masih mentek. Bisa. Oke. Wes tak pencet. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Aziz dengan tim akhir 142. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil objek evaluasi pendidikan. Sebelumnya, untuk masuk ke dalam materi tentang evaluasi pendidikan, ada sesuatu yang melatar belakangi tentang evaluasi pendidikan, yaitu evaluasi pendidikan ini adalah jika kita melihat sebuah instansi pendidikan, pastinya dalam satu periode waktu pendidikan akan ada yang namanya evaluasi atau peninjauan kembali hasil yang sudah didapatkan selama satu periode pendidikan. Setiap instansi memiliki aturan dan kebijakan yang berbeda-beda. Karena itu tidak ada aturan yang khusus mengatur tentang waktu kapan evaluasi ini harus dilakukan. Tapi yang pastinya evaluasi ini akan dilakukan pada satu periode pendidikan. Jika di sekolah umumnya akan dilakukan setiap 1 semester atau 2 semester. Nah, selanjutnya itu ada pengertian. Menurut Staffelby dan kawan-kawannya, evaluasi merupakan proses menggambarkan, memperoleh dan menyajikan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan. Ini adalah pengertian dari evaluasi itu sendiri. Jika evaluasi ini kita hubungkan dengan pendidikan yang akan menjadi evaluasi pendidikan, maka pengertiannya akan berubah menjadi evaluasi pendidikan adalah proses penilaian terhadap hasil yang telah dicapai baik oleh pihak terdidik maupun oleh pendidik. Evaluasi pendidikan memberikan manfaat baik bagi siswa, pengajar maupun manajemen. Dengan adanya evaluasi, peserta didik dapat mengetahui sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai selama mengikuti pendidikan. Dan dari sisi pendidik, hasil evaluasi yang dapat digunakan sebagai umpan balik untuk menerapkan upaya-upaya meningkatkan kualitas pendidikan. Lalu peran evaluasi, apa gunanya evaluasi ini? Evaluasi telah memegang peranan penting dalam pendidikan, antara lain memberi informasi yang dipakai sebagai dasar untuk yang pertama membuat kebijakan dan keputusan. Jadi evaluasi ini bisa digunakan untuk membetulkan atau ibaratnya meninjau ulang kebijakan dan keputusan yang sudah dibuat apakah sudah benar dan sesuai dengan apa yang dilakukan. Lalu yang kedua, menilai hasil yang dicapai para pelajar. Tentu saja evaluasi adalah meninjau kembali hasil yang sudah dicapai baik oleh pihak terdidik, sehingga bisa ditentukan apakah para siswa yang sudah melakukan melakukan proses belajar sudah mencapai yang diinginkan. Lalu menilai kurikulum, apakah kurikulum ini sudah pas atau tidak, itu akan ditentukan pada proses evaluasi. Lalu ada memberi kepercayaan kepada kepala sekolah, lalu memonitor dana yang telah diberikan, lalu memperbaiki materi dan program pendidikan seperti yang dikatakan tadi. Evaluasi adalah meninjau kembali, yang artinya untuk melihat apakah materi dan program pendidikan yang diterapkan itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan atau yang direncanakan. Jika belum, maka akan ada perubahan. Jika sesuai, maka akan dilanjutkan atau mungkin ditingkatkan lagi. Lalu tujuan dan fungsi. Apa tujuan dan fungsi evaluasi pendidikan? Untuk tujuannya, yang pertama adalah mengetahui tingkat kemajuan yang telah dicapai oleh siswa dalam suatu kurun waktu proses belajar tertentu, yang tadi sudah dijelaskan sebagai evaluasi atau bahan penentu apakah seorang siswa sudah mencapai target yang ditentukan atau belum. Lalu untuk mengetahui posisi atau kedudukan siswa di dalam kelompok kelasnya, apakah siswa tersebut termasuk golongan kategori lambat, sedang atau cepat. Dengan adanya evaluasi, tentunya akan ada hasil yang bisa dilihat, sehingga kita bisa mengatakan seorang siswa itu masuk ke dalam kategori lambat, sedang atau cepat, sehingga bisa menyesuaikan dengan cara pendidikan yang akan diterapkan pada proses pendidikan selanjutnya. Lalu yang ketiga, mengetahui tingkat usaha yang dilakukan seseorang siswa dalam belajar, apakah menunjukkan tingkat usaha yang efisien atau tidak. Dengan adanya evaluasi, maka tentu akan
kita akan tahu apakah seorang siswa itu efisien dengan cara yang dipakai atau tidak, sehingga bisa lebih menyesuaikan. Lalu mengetahui hingga sejauh mana seorang siswa dapat daya gunakan kapasitas kognitifnya, untuk mengetahui tingkat daya guna dan hasil guna metode mengajar yang telah dilakukan oleh seorang guru dalam proses belajar mengajar. Selanjutnya, lalu fungsi evaluasi pendidikan. Fungsi evaluasi pendidikan berpengaruh pada tiga bagian, yaitu pada siswa, guru, dan sekolah. Lalu apa saja fungsinya? Jika bagi siswa pastinya terdiri dari dua jenis siswa jika dalam evaluasi, yang pastinya adalah siswa yang berhasil dan siswa yang tidak berhasil, atau hasilnya yang memuaskan atau tidak memuaskan. Bagi siswa yang memuaskan, pastinya hasil evaluasi ini akan bisa menjadikan motivasi bagi mereka untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi pada kesempatan berikutnya. Lalu bagi siswa yang hasilnya tidak memuaskan, bisa menjadi motivasi yang membuat mereka untuk memperbaiki diri mereka pada kesempatan selanjutnya. Tetapi bagi siswa yang hasilnya tidak memuaskan, tentunya butuh pendampingan dari pihak guru, karena bisa jadi ada kemungkinan karena mereka hasil yang tidak memuaskan, mereka akan semakin terpuruk dan akan semakin kesulitan pada proses belajar selanjutnya. Bagi guru, dapat mengetahui siswa manakah yang menguasai pelajaran dan siswa mana pula yang belum. Dalam ini, hendaknya guru memberikan perhatian kepada siswa yang belum berhasil, sehingga pada akhirnya siswa mencapai keberhasilan yang diharapkan. Lalu dapat mengetahui apakah tujuan dan materi pelajaran yang telah disampaikan itu juga sesuai oleh siswa atau belum. Lalu dapat mengetahui ketepatan metode yang digunakan dalam menyajikan tahapan pelajaran tersebut. Yang keempat, bila dari hasil evaluasi itu tidak berhasil, maka dapat dijadikan bahan remedial, bahan perbaikan. Jadi evaluasi dapat dijadikan umpan balik pengajaran untuk memberikan hasil yang lebih baik lagi pada kesempatan selanjutnya. Lalu fungsi evaluasi pendidikan dari pihak sekolah yaitu yang pertama untuk mengukur ketepatan kurikulum atau silabus, yang kedua untuk mengukur tingkat kemajuan sekolah, ketiga mengukur keberhasilan guru dalam mengajar, dan yang keempat untuk meningkatkan prestasi kerja. Selanjutnya, objek evaluasi. Apa saja objeknya? Objek evaluasi biasa disebut juga dengan sasaran evaluasi, yaitu segala sesuatu yang menjadi titik pusat pengamatan, karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut. Objek evaluasi berpendidikan dilihat dari aspek inputnya. Maka objek dari evaluasi pendidikan itu sendiri meliputi tiga aspek, yaitu kognitif, promotor, dan afektif. Apa saja untuk penjelasannya? Yang pertama, aspek kognitif atau kemampuan. Kemampuan calon peserta didik tentu harus dibedakan dengan kemampuan calon peserta didik yang akan mengikuti proses pendidikan. Adapun alat yang bisa digunakan dalam rangka mengevaluasi kemampuan peserta didik itu adalah tes kemampuan. Maksudnya dari kemampuan di sini adalah tingkat kemampuan seorang siswa dalam memahami atau mendalami kemampuan yang mereka miliki. Karena setiap siswa pastinya memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Lalu yang kedua, aspek promotor atau kepribadian. Kepribadian adalah sesuatu yang terdapat pada diri seseorang yang menampakkan bentuk dari tingkah lakunya. Jadi, karena kemampuan seseorang setiap murid itu berbeda, pastinya kepribadian setiap murid juga berbeda. Lalu ada aspek afektif, yaitu sikap. Sikap ini menentukan bagaimana kepribadian dan kemampuan mereka. Jika sikap mereka bagus, maka kepribadian kemampuan mereka sudah pasti bagus. Tapi jika sikap mereka buruk, sudah pasti ada salah satu kesalahan di antara kognitif dan psikomotor. Selanjutnya, lalu unsur-unsur evaluasi. Yang pertama, input. Input di sini maksudnya adalah unsur intrinsik atau unsur dari dalam, yaitu calon siswa yang sebagai pribadi itu dapat ditinjau dari beberapa segi yang menghasilkan bermacam-macam tes digunakan sebagai alat untuk mengukur. Aspek yang bersifat rohani setidaknya mencakup 4 hal, yaitu kemampuan, kepribadian, sikap, dan intelijensi. Lalu yang kedua, output. Output ini unsur dari luar atau extrinsic, yaitu penilaian terhadap lulusan sekolah, suatu yang sekolah dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh tingkat pencapaian prestasi belajar mereka selama mengikuti program. Jadi unsur instruksi ini dilihat dari
luar sekolah atau luar lembaga pendidikan. Lalu yang ketiga transformasi. Sesuai namanya, transformasi di sini adalah unsur perubahan. Jadi unsur dalam ini lebih menyangkut pada sistem pendidikan atau kurikulum tertentu, sehingga karena unsur peraturan dan kurikulum dapat merubah bagaimana proses evaluasi terjadi selanjutnya. Jadi kesimpulannya, evaluasi menjadi hal yang penting dalam proses belajar mengajar karena tanpa evaluasi akan susah sekali mengukur tingkat keberhasilan. Evaluasi pendidikan merupakan proses yang sistematis dalam mengukur tingkat kemajuan yang dicapai suatu siswa, baik dalam tujuan norma, tujuan maupun norma kelompok. Jadi evaluasi merupakan suatu hal yang penting sebagai tinjauan hasil. Apakah hasil tersebut sudah mencapai tujuan atau tidak? Jika tidak, maka perlu adanya pembaruan yang mengacu kepada hasil evaluasi yang sudah ditentukan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih.